Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk Bapak Guru hebat. Jumpa lagi di tugas 2, yaitu diseminasi, asesmen pembelajaran digital, dan praktik coaching dengan rekan sejawat. Bersama saya, Ana Susana, Guru SDN 3 Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya pada acara diseminasi pembelajaran digital. Nanti akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik ibu-ibu, sebelum kita ke acara inti diseminasi, alangkah lebih baiknya kita memusatkan pikiran kita untuk sepenuhnya hadir di kegiatan ini dengan mendengarkan musik relaksasi. Nah, nanti ibu-ibu kegiatan ini yaitu memejamkan mata, ya, memejamkan mata, kemudian dengarkan musik relaksasi yang saya akan putarkan. Hadirkan pikiran kita, pusatkan kita, rasakan apa yang ada di dalam diri kita. Bu, pejamkan matanya, dengarkan musik. Rasakan dengan cara tarik nafas dalam-dalam, kemudian hitungan 1, 2, 3 lepaskan, tarik lagi, rasakan, dengarkan apa yang ada ketika udara itu masuk ke dalam tubuh kita. Pas dalam, hembuskan perlahan, rasakan tarikan nafas itu, udara itu yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian letakkan tangan kita ke perut kita, rasakan udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Tarik nafas, buang nafas. Boleh. Bagaimana ibu perasaannya? Jauh lebih tenang. Nah, rileks ya, lebih rileks. Kemarin saya dapat pembelajaran dari BKPSDM, yaitu saya mengambil materi tentang konsep asesmen pembelajaran digital. Apa yang ada di pikiran ibu-ibu tentang asesmen penilaian? Nah, di sini nanti kita belajar mengenai pembelajaran digital untuk asesmen. Seberapa penting sih Bu kita melaksanakan asesmen? Penting tidak? Kenapa bisa segitu pentingnya asesmen? Untuk mengukur kemampuan materi yang dicapai oleh peserta didik. Kata Ibu Susi, asesmen itu adalah untuk mengetahui, mengukur sejauh mana sih materi atau tujuan pembelajaran itu telah dicapai. Pengertian asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan perkembangan anak serta menyajikan hasil dalam bentuk deskripsi atau narasi yang dapat digunakan untuk mengenal anak secara rinci. Ya, itu menurut buku modul 1, konsep asesmen, evaluasi dan kaitannya dengan pembelajaran
halaman 1.8 Profesor Dr. Amitayus MPD 2020. Nah, untuk apa sih asesmen itu? Yang pertama adalah untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Nah, tujuan utama dari asesmen ini di kurikulum Merdeka adalah untuk menilai sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Kompetensi ini mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik. Dengan menilai pencapaian kompetensi guru dapat mengetahui kemajuan peserta didik dan memberikan umpan balik yang tepat untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang tadi diungkapkan oleh Ibu Susi, yaitu untuk mengukur sejauh mana sih ketercapaian tujuan pembelajaran yang dicapai oleh siswa. Tujuan yang kedua adalah untuk memberikan umpan balik yang efektif. Di sini dalam kurikulum Merdeka tidak hanya sebatas mengukur kemampuan peserta didik, tetapi juga memberikan umpan balik yang efektif ya, terhadap proses pembelajaran dengan memberikan umpan balik yang tepat. Nanti guru akan dapat membantu peserta didik memahami kelebihan dan kekurangan peserta didiknya untuk memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan dan pencapaian kompetensi. Misalkan peserta didik itu mempunyai nilai di bawah KKM, nanti langkah apa yang akan dilakukan oleh guru untuk membantu anak supaya tujuan pembelajarannya itu tercapai. Tujuan yang ketiga ya, yaitu meningkatkan mutu pembelajaran. Tujuan asesmen pada Kumer adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan melaksanakan asesmen secara formatif, guru dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan peserta didik serta menyesuaikan pembelajaran agar lebih efektif. Kita tahu Bu bahwa asesmen itu dilaksanakan selama ada dua jenis ya, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, kita bisa mengetahui kalau ada asesmen yang formatif seperti apa, yang asesmen sumatif seperti apa. Tujuan yang keempat yaitu mendorong pengembangan diri peserta didik. Dalam tujuan kurikulum Merdeka adalah untuk mendorong pengembangan diri peserta didik dengan memberikan umpan balik yang efektif. Peserta didik dapat memahami kekurangan dan kelebihan dirinya serta dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Dengan demikian, asesmen dapat membantu peserta didik untuk mencapai tujuan karir atau kehidupan yang diinginkannya. Nah, jadi dari keempat tujuan yang tadi, tujuan asesmen secara umum yaitu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran. Nah, coba Ibu perhatikan. Menurut Ibu, di sini ada dua gambar ya, gambar 1 dan gambar 2. Menurut ibu-ibu, mana yang lebih menarik bagi siswa? Gambar ya? Kedua. Coba berikan alasannya Ibu Susi, kenapa gambar yang kedua menurut Ibu Susi itu lebih menarik perhatian siswa? Karena pembelajarannya itu memakai digital atau komputer, jadi anak-anak itu lebih antusias gitu dalam pembelajaran. Jadi ibu-ibu, menurut Ibu Susi, gambar 2 yang lebih menarik perhatian siswa. Nah, kayaknya kalau gambar 1 anak akan jenuh ya, lebih jenuh, lebih bosan, lebih mengantuk. Nah, ya.
Jadi nomor 2 yang akan lebih menarik bagi siswa. Nah, yang pertanyaan yang kedua, pertanyaan pemantik kedua. Apakah Bapak Ibu melarang siswa membawa smartphone ke sekolah? Ya. Apakah yang mendorong Bapak Ibu membuat kebijakan tersebut? Kenapa melarang siswa untuk membawa smartphone ke sekolah? Karena lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Kenapa mudaratnya? Kenapa? Anaknya main game terus kalau di kelas tuh. Kecuali kita menyuruh anak untuk membawanya karena ada tujuan tertentu dan ada pembelajaran yang diharuskan memakai handphone. Pani, terima kasih. Jadi tidak sepenuhnya guru melarang anak untuk membawa handphone ya, karena ada waktu-waktu tertentu anak diarahkan untuk membawa handphone, gitu ya. Jadi di sini melarang siswa, tetapi juga memperbolehkan siswa dalam waktu-waktu tertentu. Kita tahu Bu bahwa zaman sekarang itu zaman teknologi. Kita sebagai pendidik tidak boleh ketinggalan zaman. Anak-anak sudah berteknologinya sudah bagus, kitanya masih pakai manual. Nah, di sini kita akan belajar mengenai asesmen yang menggunakan digital. Nah ya, perkembangan asesmen pembelajaran hingga kini telah menyentuh ranah teknologi. Asesmen pembelajaran tidak lagi dilakukan secara manual. Yang sering kita lakukan kan pakai kertas ya Ibu. Ya, pakai kertas. Nah, sekarang guru juga dituntut untuk melakukan asesmen melalui digital ya. Oke Bu, nah salah satu asesmen pembelajaran digital yaitu adalah mengelola asesmen digital dengan kuisis. Nah, ibu-ibu sering melihat kuisis? Mendengar kuisis? Pernah ya, tapi sekilas ya. Nah, di sini nanti kita akan belajar bagaimana sih itu kuisis ya. Nah, Bapak Ibu, kuisis itu adalah salah satu asesmen pembelajaran. Merupakan salah satu platform online yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran ataupun asesmen pembelajaran. Nah, platform lainnya selain kuisis ya, kita bisa gunakan juga asesmen diantaranya adalah Kahoot, Wordwall dan lain-lain. Tapi di sini kita akan berbagi ya mengenai kuisis ya. Ibu pernah menggunakan kuisis di dalam kelas? Belum. Nah, bagaimana caranya? Nah, kenapa sih kita harus menggunakan kuisis salah satunya untuk asesmen pembelajaran? Nah, di sini saya mengambil kuisis karena kuisis mempunyai kelebihan. Nah, di sini dapat memberikan data dan statistik hasil kinerja siswa secara langsung. Setelah selesai, kita bisa mengetahui nilai dari siswa itu secara langsung. Nah, itu yang enaknya atau kelebihannya kuisis. Yang kedua adalah dapat dikerjakan saat pembelajaran berlangsung atau bersama-sama. Nanti kalau kita sudah men-share link ke anak-anak sudah bisa langsung mengakses ya untuk mengerjakan soal tersebut ya. Yang ketiga, dapat dijadikan PR sehingga dapat dikerjakan kapan saja dan di mana saja oleh siswa asalkan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Nah, itu kelebihan kuisis. Kalau kita memberikan PR, kita bisa melalui link, tetapi kita atur dulu di situ kapan waktu anak-anak bisa mengerjakan dan kapan waktu selesai mengerjakan. Jadi kita bisa atur. Itulah kelebihan dari kuisis. Nah, kelebihan lainnya yaitu memiliki fitur untuk presentasi pembelajaran dan asesmen ya.
Selanjutnya memiliki analisis hasil asesmen. Di situ biasanya kalau kita manual itu kan satu-satu dulu, yang benar mana, yang salah mana, kita cek satu-satu per siswa. Nah di kuisis kelebihannya yaitu analisis sudah ada di situ. Nanti siswa mana yang nomor 1 betul, siswa mana yang nomor 2 betul. Ini memudahkan kita, mempersingkat waktu kita dalam mengoreksi. Itulah kelebihan dari kuisis ya. Nah selanjutnya kelebihan kuisis juga dapat digunakan oleh pendidik dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi. Yang selanjutnya yaitu pengaturan waktu pada kuisis yang fleksibel. Yang tadi, yang kelebihan tadi bahwa kita bisa mengatur kapan anak bisa mengerjakan, kapan anak juga mengerjakannya sampai kapan. Itulah kelebihannya. Nanti kita sebagai pembuat soal bisa mengatur semua itu di kuisis. Itulah kelebihannya ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya itu aplikasi ini semakin menarik karena dapat menambahkan gambar ataupun meme lucu pada setiap pertanyaan. Bu, kita bisa memasukkan gambar nih. Ketika kita membuat soal tentang misalkan bangunan candi. Nah, kita siapkan picture candinya. Nanti kita bisa masukkan ke dalam pertanyaan yang nanti kita buat agar pertanyaan itu lebih menarik dan mudah dipahami oleh anak ya. Nah, bagaimana sih cara membuat kuis di kuisis? Yang pertama yaitu kita masuk ke websitenya ya, ke kuisisnya. Terus kalau yang belum punya akun, maka kita harus register dulu. Nah, setelah register sukses, kita ini adalah teacher, maka kita pilih teacher. Di situ ada pilihannya ya. Terus kemudian kalau sudah kita klik teacher, lanjutnya adalah isi kotak sesuai permintaan. Nanti kita lanjutkan pengaturan-pengaturan yang lainnya. Lihat ibu-ibu, di situ ada yang pertama nih. Kita klik dulu alamatnya. Kalau belum, nanti kita di sini sign in ya. Berarti daftar di sini. Kemudian nanti kita atur di sini teacher. Nah, saya sudah membuat atau membuka udah membuka. Nah, ini adalah kuisis yang dibuat oleh saya ya Bu. Ini adalah contohnya. Di sini ada kuisis. Nah, bagaimana sih cara membuatnya? Ketika kita mau membuat, maka di sini kita klik yang buat. Ya, buat. Coba biar enak, praktik saja. Ibu buka kuisisnya. Nah, di HP bisa Bu. Nah, dicoba ya. Sudah punya akunnya masing-masing? Sudah. Oke, tinggal nanti kita buat ya. Bagaimana cara membuat soalnya. Nah, sebelum ibu-ibu membuka, di sini ada contoh tadi ya, kelebihannya kan bisa tahu hasil analisis dari pengerjaan siswa. Nah, di sini ada nih, kita bisa lihat. Nah, misalkan bagian-bagian bunga di sini, bagian-bagian bunga dan fungsinya. Nah, di sini terlihat. Nah, di sini Bu terlihat tuh analisisnya. Nomor 1 itu 2 dari pengerjaan peserta didik. Di sini ya. Itu kelebihannya. Kita mempersingkat waktu untuk mengoreksi ya dari anak-anak. Di sini jumlah soalnya 10. Contohnya adalah di sini Nisa dari 10 soal Nisa mengerjakan 10 dengan benar. Nah, kalau di sini Rohmat ada 2 soal yang Rohmat mengerjakannya masih salah. Nah, itu enaknya kelebihan dari
kuisis tuh ya. Jadi kita tahu hasilnya 10 dari 10 soal. Di sini ini pelajarannya adalah waktu itu IPA ya. Enggak. Nah, bagaimana cara membuatnya? Membuat soal. Kita masuk ke klik yang buat plus buat tuh. Nah, buat. Nah, kuis. Nanti kita kuis. Di situ ada presentasi juga bisa. Nanti kita bikin kuis. Nah, Bu, untuk membuat pertanyaan di kuisis juga dipermudah kembali. Kita buat soal baru bisa, atau bisa mengadopsi dari pertanyaan-pertanyaan yang dari akun-akun lain. Kita juga bisa, ya. Misalkan kita buat dari awal, berarti kita klik buat dari awal. Nah, seperti ini. Nah, ya. Nah, di sini ada tanda si petir. Itu artinya basicnya harus di atas basic ya. Karena kita baru buat, maka kita masuknya ke akun basic. Maka bisanya adalah pilihan ganda, isi bagian yang kosong, pemahaman. Nah, ini bisa ya. Nah, kita bisa menambahkan dari pertanyaan yang ada di perpustakaan kuisis. Nah, misalnya mau buat soal apa, Bu? Tadi IPA tentang apa? Ciri-ciri makhluk hidup, boleh. Nah, ciri-ciri makhluk hidup. Ya, Bu-ibu, di sini ada contoh dari akun yang lain bisa menambahkan. Misalkan ini ciri-ciri makhluk kelas 3. Ciri-ciri makhluk kelas 3. Kelas 7, kelas 6 aja ya, kelas 6. Nah, kita mau menambahkan satu soal, berarti kita klik di sini, tambahkan satu soal. Nah, atau kita adalah mau cepat karena terburu-buru waktu, bisa kita tambahkan semua soal 20 ya, seperti itu. Nah sudah ya, Bu. Nanti muncul di sini soal 20. Nah, kita tinggal ngatur judulnya apa, tingkat kelasnya berapa, jumlah bobotnya berapa, di sini sudah ada ya. Ibu-ibu, itu kelebihan dari kuisis ya. Nah, nanti kalau sudah kita simpan di sini. Nah, baru kita simpan. Nah ya, simpan. Ketika kita mau ke siswa, kita bisa mainkan tadi, mengatur jadwalnya, mengaturkan main kuis langsung, ataukah jadikan PR, atau kalau di kelas tidak punya gadget atau gawai, maka kita bisa menggunakan mode kertas di sini. Ya. Nah, tapi kita print dulu. Nanti ada kode-kodenya ya. Tetapi kalau anak-anaknya sudah punya semua, ya kita bisa gunakan main kuis secara langsung di kelas. Itu lebih mengasihkan untuk anak. Atau kita bisa dijadikan PR. Nanti kita langsung saja diatur kapan pengerjaannya dan kapan waktu terakhir pengerjaan. Ya, nanti kita kasih tahu dengan anak-anaknya ya. Seperti itu. Mudah bukan, Bu? Nah, ini akan lebih menarik. Bagaimana cara kalau mainkan langsung? Nah, kita tinggal klik nih, main kuis langsung. Nah, nanti
Klasik, klik. Nah, di sini kita lanjutkan, misalkan lanjutkan, klik lanjutkan ya. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Dan enaknya lagi Bu, untuk akun akuisis ini tuh anak-anak tidak perlu membuat akun dulu, jadi bisa langsung akses. Nah, ketika kita mau meng-share, kita bisa klik di sini, klik terus bagikan ke anak-anak, kemudian kita di sini klik mulai. Nanti anak-anak akan di sana bisa memulai ya. Ini di sini. Seperti ini ya. Bagaimana Ibu-ibu? Ya. Mudah tidak? Mudah. Nah, jadi guru-guru zaman sekarang kita harus mengikuti perkembangan yang ada. Anak-anak sudah pintar mengoperasikan gawai. Nah, tinggal kita sebagai guru untuk mendampingi bagaimana untuk memanfaatkan gawai yang anak-anak sudah punya ya. Seperti itu ya. Nah, ini sudah jelas ya. Tadi sudah. Nah, ini sudah yang tadi ya sudah sampai sini ya. Nah, di sini cara mengikuti kuis online-nya untuk siswanya seperti ini. Enter join.quizzes.com, lalu klik ikon gabung. Lihatlah gambar di bawah ini, nih ya. Nanti anak-anaknya tuh di HP-nya akan bergambar seperti ini. Ya. Terus yang kedua, nanti akan ada seperti itu pertanyaannya, menunggu untuk memulai dari gurunya. Nah, gurunya pun akan mengetahui berapa jumlah siswa yang sudah masuk di sini. Nih, tanda ini. Ya, Ibu-ibu, sudah masuk. Nanti kalau sudah banyak, baru kita klik mulai. Nanti anak menggunakan gawainya baru mengerjakan. Nah, demikian Ibu-ibu, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya akhiri, saya meminta feedback Ibu untuk umpan balik dari penyampaian yang saya sampaikan hari ini. Setelah mengikuti diseminasi ini, saya jadi lebih memahami tentang cara penggunaan kuisis dalam pembelajaran di kelas. Ya, sepertinya akan saya coba juga di kelas ini. Siap, Bu Putri. Dengan mengikuti pelatihan tentang asesmen pembelajaran digital, jadi lebih banyak pengetahuan baru lagi yang didapat, bahwa dengan adanya pemanfaatan digital ini akan mempermudah guru dalam memberikan asesmen kepada siswa. Feedbacknya, saya pun akan mulai mencoba untuk memberikan asesmen yang sama, contohnya seperti kuisis tadi. Baik, Ibu-ibu, terima kasih atas atensinya, perhatiannya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mudah-mudahan setelah ini nanti kita bisa mencoba asesmen pembelajaran digital, salah satunya yaitu menggunakan kuisis. Ini adalah salah satu inovasi dalam memberikan penilaian untuk anak. Jadi anak itu tidak merasa bosan. Ya, anak akan merasa lebih tertarik dan lebih termotivasi untuk belajar atau lebih konsentrasi malah dalam membaca soal dan lebih mengerti seperti itu ya. Terima kasih Ibu-ibu atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Susi? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Alhamdulillah ya sehat ya. Ya, Bu Susi tadi sudah menyaksikan tentang diseminasi ya Bu Susi Iya, ya. sudah. Bagaimana menurut Bu Susi diseminasi Wah, tentang tadi sangat bermanfaat sekali ya. Yang kebetulan saya kesibukannya itu sekarang sedang PPG dalam pendekatan, dan itu sangat sangat jadi bisa dibilang dibutuhkan sebuah penggunaan media di dalam pembelajaran itu yang berbasis digital gitu. Apalagi tadi Bu Ana yang diskusi tentang krisis ya, itu sangat memberikan manfaat yang besar bagi saya, apalagi sedang dalam kuliah PPG ini. Oh ya, berarti sangat bermanfaat ya Bu Susi. Iya, sangat. Lancar ya PPG-nya, sudah sampai mana Bu Susi PPG-nya? Sudah sampai PPL, sebentar lagi mau PT. Nah, Bu Susi, tadi sedang PPG ya. Nah, asesmen kan tadi Iya. diseminasi. Apakah Ibu Susi melakukan asesmen secara digital? Iya, dengan dengan coaching dari Bu Ana itu, jadi saya sudah menerapkan krisis itu dan kepada anak-anak, dan luar biasa antusiasnya. Menurut Ibu Susi tadi udah dipraktekkan kan ya di Iya. anak-anak. Iya. Lalu langkah apa yang Ibu rasakan setelah melaksanakan krisis? Asesmennya itu menjadi lebih mudah, terukur, dan lebih menyingkat waktu dengan kegiatan yang sangat banyak. Kemudian lebih menarik anak-anak tuh, lebih bersemangat dalam pembelajaran, tidak lagi ngomongnya bosan, apalagi ngantuk tidak ada. Indikator anaknya itu lebih mengasihkan, tidak ngantuk, tidak jenuh. Apa yang terlihat di dalam kelas? Itu dalam pembelajaran ya, dengan kuis itu anak sangat fokus ya, fokus membaca soalnya. Kemudian mereka tuh sangat-sangat antusias sekali. Jadi saya harus pertama nih, sekarang saya harus jadi peringkat pertama gitu kan. Itu yang membuat mereka sangat bersemangat membaca soal. Biasanya kan kalau baca soal aja udah, apalagi disertai dengan lagu, ada lagu itu loh yang membuat anak menjadi semangat. Berarti di kelas itu anak-anak jadi lebih fokus dibanding dengan menggunakan secara manual. Iya, betul. Hambatan yang sangat berarti sih tidak ada ya. Mungkin ya hambatannya jaringan aja yang sedikit tersendat di awal, tapi kesananya alhamdulillah lancar. Nah, Ibu Susi kan tadi ada hambatan sinyal ya. Nah, bagaimana Bu Susi untuk menanggapi atau mencari solusi dari hambatan tersebut? Iya, saya akhirnya membuka hotspot, pakai hotspot sendiri. Kemudian anak-anak juga pada hotspot semua, dan punya yang ada data, dia menggunakan datanya agar jaringannya tidak berebutan. Nah, tadi bukan berarti anak-anak itu apakah semuanya membawa HP Bu Susi? Ya, namun ada beberapa yang tidak membawa juga karena mungkin ya latar belakang yang tidak mendukung gitu. Tapi keberhasilannya bagaimana Bu Susi menggunakan asesmen krisis? Iya, keberhasilannya luar biasa sekali. Itu hampir bisa dibilang 80% anak-anak. Bu Susi waktu membuat krisis itu apakah membuat secara manual sendiri ataukah mengadopsi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada? Saya mengkolaborasikan dengan pertanyaan yang ada dan dibuat dengan pertanyaan sendiri. Menurut Bu Susi, dengan adanya krisis untuk digital assessment itu bagaimana? Sangat membantu sekali. Satu, mempersingkat waktu. Yang kedua, asesmennya itu lebih terlihat sangat jelas. Kita terbuka penilaiannya. Anak-anak melihat ya bagaimana kemampuan dia saat itu. Nah, tadi kan nilainya terbuka ya, berarti ada analisis ya, Iya, hasil analisis hasil anak-anak. iya. Nah, bagaimana respon anak-anak terhadap hasil analisis yang ada di krisis tadi? Wow, yang tentunya yang dapat peringkat pertama itu sangat dia lebih excited gitu. Wah, saya dapat peringkat 1 nih. Nanti kedepannya saya juga harus mempertahankan. Dan yang peringkat ke bawah
akhirnya wah nanti pertemuan berikutnya saya harus lebih teliti dalam menjawab gitu. Berarti anak-anak itu sangat antusias dan Iya. sangat tertarik ya. Iya, ketika saya merefleksi juga apa yang mereka senang, pasti pertanyaan yang mereka jawab itu ada puisi Dalam kegiatan pembelajaran, Iya, selama dari awal rangkaian awal, sampai terakhir. inti sampai penilaian, anak-anak itu refleksinya senang untuk kegiatan kuisis ya. Berarti sangat berdampak sekali Iya. terhadap motivasi anak ya, Susi. Iya, Susi. betul. Memang ya kita sebagai pendidik di era zaman modern Iya. ini harus lebih eksis belajar teknologi Iya, supaya betul. kita juga tidak tertinggal ya. Iya, betul. Karena dulu kita belajarnya secara manual, sekarang kita belajar secara digital dan anak-anak pun responnya baik ya. Iya, kemudian mereka kan di era yang zaman yang milenial nih, jadi kemampuan mereka digital itu kayaknya melebihi gurunya. Kalau gurunya yang tidak belajar maka stagnan gitu. Nah nanti ke depan Bu Susi rencananya untuk asesmen pembelajaran digital apakah nanti akan terus dilanjutkan atau tidak? Insya Allah akan terjadi karena itu Bagaimana merupakan suatu motivasi yang besar buat Rencananya seperti apa? Apakah nanti setiap kali pertemuan diadakan evaluasi menggunakan kuisis atau bagaimana? ya mungkin setiap kali pertemuan saya akan menggunakan kuisis ya untuk mengukur materi juga, tapi kemudian saya mau belajar dengan variasi-variasi yang lain gitu, seperti yang kuisis yang lain, apakah ada yang lain gitu saya mau belajar. Variasi lain seperti apa Bu Susi? Ya misalkan aplikasi-aplikasi lain selain kuisis gitu ya, saya mau belajar biar maksudnya lebih bervariatif lagi dan anak-anak motivasinya tuh lebih. Sudah sejauh mana Ibu mempelajari kuisis sekarang? Alhamdulillah itu sudah di tahap yang sampai penilaian sudah paham saya, kemudian membuatnya pertanyaannya sudah. Nah, Ibu waktu kemarin kuisis sebagai asesmen itu secara langsung atau nanti pembuatan PR? Secara langsung. Secara langsung. Ya. Ada hal lain nggak seperti secara langsung atau nanti dibuat apa? Ya, nanti ke depannya itu kalau misalnya bisa dibuatkan PR itu melalui kuisis saya nanti mau PR-nya rencana kedepannya. Kayaknya nanti anak-anak akan lebih termotivasi ya, Antusias, karena kan tidak membosankan. kalau PR di rumah Iya. anak-anak mungkin akan bosan ya. Iya, betul. Jadi rencana selanjutnya Ibu Susi akan Membuatkan PR melalui kuisis. melalui kuisis Iya. PR. Sangat inovatif sekali ya Bu Iya. Susi ya. Nanti juga kita akan bersama-sama lah belajar untuk membuat asesmen digital ya, supaya anak-anak itu bisa termotivasi lebih baik lagi. Nah Bu Susi, asesmen digital seperti kuisis itu menurut Ibu Susi itu bisa meningkatkan motivasi anak. Oh, tentu saja bisa meningkatkan. Berarti kita harus sebagai pendidik harus terus belajar ya. Iya, betul. Nah, baik Bu Susi, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan nanti kita lebih banyak belajar lagi Iya, dan siap. nanti mengulik lagi aplikasi apa sih yang bisa digunakan untuk asesmen Iya, digital. siap. Terima kasih Bu Susi. Iya,